Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita selalu mengirimkan salawat pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sekarang masuk ke hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini potongan dari hadis yang sering kita dengarkan, yaitu hadis tentang hati. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Itu hadis yang potongan akhirnya. Adapun di awal hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas. Halal sudah jelas, apa-apa yang ada datang dalil tentangnya, baik itu dari Al-Quran pun sunnah tentang kehalalannya, berarti suatu yang halal. Begitu juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal harama bayyin, sudah jelas. Perkara-perkara yang haram juga sudah jelas. Apa yang ada dalil tentang keharamannya, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti perkara haram. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara halal dan haram ini, wa bainahuma umurun mustabihat atau mutasyabihat. Di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang disebut dengan syubhat. Kita mendengar atau kata-kata syubhat ini mungkin tidak terlalu asing, ya, baik di saat pengajian maupun disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Misalnya, si fulan menebar syubhat. Apa itu syubhat? Kalau dikatakan si fulan penyebar syubhat, atau ustaz ini suka membuat syubhat, ya, misalnya. Syubhat itu bukan dalil namun disangka dalil, bukan hujah namun disangka hujah, bukan suatu kebenaran namun dalam anggapan dia adalah suatu kebenaran. Itulah syubhat. Kalau dikatakan si fulan suka menyebar syubhat, berarti dia menyangka itu adalah suatu kebenaran, namun pada hakikatnya itu adalah suatu kesalahan. Itu syubhat yang pertama, ya. Kemudian dalam hadis ini, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Syubhat dalam hal ini, ya, tidak saja, ya, seperti yang tadi, ya, syubhat itu sifatnya umum, baik sifatnya makanan maupun ucapan maupun permasalahan, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang jatuh dalam perkara syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka oleh karena itu, siapa yang menjauhi syubhat, suatu yang samar-samar ini, ya, maka dia telah berlepas diri untuk agamanya, begitu juga untuk kehormatannya. Untuk agamanya, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kehormatannya, yaitu terhadap sesama manusia. Kemudian di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW, ya, membuat perumpamaan, ya, diumpamakan, ya, seorang yang punya hewan ternak, menggembala, ya, namun dikhawatirkan, ya, hewan ternak tersebut masuk ke dalam tanaman orang. Dikhawatirkan hewan ternak tadi
melewati pagar-pagar, melewati batasan-batasan. Ya. Apa maksudnya? Agar kita ini menjauh perkara-perkara syubhat, agar kita ini tidak terjatuh kepada perkara-perkara haram. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena siapa saja yang jatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka kemungkinan besar dia akan jatuh pada perkara haram. Karena perkara-perkara syubhat ini yang bisa membedakannya adalah warasikhuna fil ilm, orang yang punya ilmu yang kuat. Terkadang seorang tidak sadar dia terjatuh dalam perkara syubhat. Kemudian dalam hadis ini ya, ada beberapa kaidah yang bisa kita ambil ya. Kaidah yang pertama ya, bahwa apabila tercampurnya suatu yang halal dengan yang haram, maka kemungkinan besar atau secara umum suatu itu akan menjadi haram. Misalnya khamar dicampur dengan ya, maka tentunya air itu akan menjadi haram, nggak boleh kita minum. Begitu juga hewan sembelihan dicampur dengan hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut asma Allah atau hewan yang haram, maka akan menjadi haram ya. Kemudian yang berikutnya dari hadis ini ya, kita dianjurkan, disuruh sadduz zari'ah namanya, menjaga-jaga, menutup celah, menutup jalan ya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam perkara-perkara yang samar-samar, belum tentu kejelasannya, kemungkinan dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Maka oleh karena itu kita disuruh menutup pintu, menutup jalan, atau disebut dengan dalam usul fikih sadduz zari'ah misalnya ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita berkholwat dengan wanita yang bukan mahram? Karena itu pintu untuk menuju zina. Kita disuruh menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. Di ayat yang sebelahnya wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Laki-laki mukmin agar ia menundukkan pandangan, begitu juga wanita-wanita mukminat agar dia menundukkan pandangan. Kita tutup celah-celah yang bisa mengantarkan kita jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Kemudian yang ketiga ya, istinbat dari hadis yang terakhir ya, ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh ya, sampai akhirnya bahwasanya baiknya zahir kita ya, baiknya apa yang nampak dalam diri kita itu berperan atau itu diakibatkan oleh baiknya apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam batin kita ya. Oleh karena itu jika hati ini baik, maka yang lain pun akan ikut baik, amalan kita akan menjadi baik ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, kita kalau kita lihat di surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang mungkin sudah kita sampaikan sebelumnya, kita mengulang-ulangi nggak mengapa ya, dengan kalimat yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, sebagaimana ditafsirkan oleh mayoritas ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas ya. Kalimat yang baik itu, kalimat la ilaha illallah, diperumpamakan dengan pohon yang baik. Mana pohon yang baik? Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya menyulang ke bawah, ke bumi ya, namun pohonnya, batangnya, daunnya, rantingnya menyulang ke atas kuat ya. Tentunya ya, pohon itu yang tidak terlihat adalah akarnya, kan begitu. Dari permukaan tanah secara umum yang tidak kelihatan adalah akarnya, yang kelihatan batangnya ya. Nah, yang akar ini diumpamakan dengan apa? Yang batin, keimanan kita, akidah kita ya. Nah, justru yang membuat pohon itu bisa tumbuh besar, berkembang, berbuah karena akarnya yang kokoh. Begitu juga perumpamaan kalimat yang buruk, ijtusat malahan min qarar ya, akarnya rapuh dan tidak kuat pohonnya ya, begitu ya. Maka baiknya amalan kita, baiknya yang di luar ini cerminan daripada baiknya
keyakinan kita, baiknya yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya dalam hadis ini Nabi SAW selalu membuat darbul mathal, perumpamaan, ya. Tadi diumpamakan dengan seorang yang menggembala, ya. Begitu juga di hadis yang pertama, ya, innamal a'malu binniyat. Di akhir hadisnya ada seorang yang berhijrah karena Allah, niatnya bagus, ikhlas. Ada yang berhijrah karena untuk dunia semata atau untuk perempuan yang dicintainya. Maka dalam ucapan, ya, dalam ta'lim atau dalam mengajar, ya, ketika ada permasalahan yang sulit mungkin, atau sebaiknya darbul mathal, atau sebaiknya memberikan perumpamaan atau permisalan untuk memudahkan pemahaman. Dan di ayat Al-Quran banyak sekali, ya, wa daraballahu mathalan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di surat At-Tahrim, ya, Allah memperumpamakan seorang atau orang kafir, ya, dia bagi mereka perumpamaan wanita dari kalangan kafir pula, wanita atau istrinya Nabi Lut alaihi salam, begitu juga istrinya Nabi siapa yang satu? Nuh alaihi salam, ya. Perumpamaan bagi orang beriman, istrinya Fir'aun. Begitu juga ada ayat-ayat yang lainnya di surat Yasin, ya, dan seterusnya. Ini saja yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.